Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fariha. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana simulasi order to cash atau O2C dengan menggunakan PPN pajak. Untuk PPN pajak itu di Indonesia sejak tanggal 1 April tarifnya sudah berubah menjadi 11%. Nah, karena PPN di Indonesia telah berubah, jadi di sini kita bisa membuat PPN terbarunya. Caranya kita pergi ke modul accounting, lalu kita pergi ke configuration. Setelah itu kita pilih tax atau pajak. Kita klik tax. Setelah itu di sini saya sudah membuat tax terbarunya yaitu 11%. Nah, kalau di sini saya sudah membuat yang purchase dan sales. Tapi untuk cara membuatnya itu kita bisa langsung klik create. Setelah itu kalian bisa isikan text name-nya dengan 11%. Kemudian selain mengisikan text name-nya, kalian bisa isikan text grid. Nah, terus text type-nya itu bisa diisikan dengan sales atau purchase. Di sini text grid-nya itu kita bisa tulis PPN 08 dan untuk account-nya diisikan dengan VAT. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi kita cancel saja. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk PPN 11%-nya baik di purchase ataupun di Nah, selain itu pada transaksi O2C ini kita harus membuat 3 user. Nah, di sini saya sudah membuat accounting user dengan nama Nurul sebagai accounting user dan diberi akses accounting sebagai advisor. Lalu di yang kedua itu saya sudah membuat user sales user dengan nama Nurul sebagai sales user dan diberi akses sebagai advisor. Nah, user yang ketiga saya sudah membuat warehouse user yaitu Nurul warehouse user dan diberi akses inventory administrator. Sebelum kita melakukan simulasi O2C ini, di sini saya sudah membuat skenario-nya. Jadi sebelum kita melakukan simulasi O2C, di sini saya sudah membuat skenario-nya. Jadi pada tanggal 4 Juni ini di Jackson Group yaitu customer kita ingin membeli barang. Nah, barang yang akan kita jual kepada The Jackson Group itu ada 3 produk. Yang pertama itu ada storage box dengan kuantiti 10, pedal bin kuantitinya 10 dan corner dash right sheet kuantitinya 5. Selanjutnya kita di sini pertama harus masuk ke sales user, yaitu di sini Nurul sebagai sales user, lalu kita pergi ke modul sales. Setelah itu kita klik create quotation. Nah, di sini kita bisa langsung mengisikan customer kita. Kita bisa search more. Setelah itu kita cari The Jackson Group. Selanjutnya di sini kita bisa isikan produknya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masukkan data produknya sesuai dengan skenario transaksi yang telah kita buat. Dan jangan lupa juga untuk mengisikan teksnya sebesar 11% dengan PPN terbaru. Dan di video kali ini akan saya percepat untuk pengisian produknya. Jika semua produk sudah terinput, kalian klik save. Setelah diklik save, di sini status akan menjadi quotation dan setelah itu kalian bisa klik send by email. Kalian tunggu sampai muncul draft email dari Udu. Nah, setelah muncul tampilan email dari Udu, kalian bisa langsung klik send.
Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini untuk statusnya sudah menjadi quotation send. Nah, selanjutnya itu di sini kita bisa langsung klik confirm untuk mengkonfirmasi ke warehouse user. Kita klik confirm. Lalu statusnya akan berubah menjadi sales order. Selanjutnya untuk mengirimkan produk ke customer, kita bisa pergi ke warehouse user, yaitu Nurul sebagai warehouse user. Nah, di sini saya sudah login ke warehouse user. Di sini kita akan mengirimkan produk ke customer. Pertama kita buka inventory, lalu kita klik yang deliver order, want to process itu kita klik. Lalu di sini ada kontaknya yaitu The Jackson Group dan search dokumennya sesuai dengan invoice yang telah kita buat. Nah, di sini kita klik The Jackson Group. Lalu di sini kita bisa langsung klik edit untuk mengedit kolom down-nya sesuai dengan receive produk yang telah di receive. Ini untuk storage box itu down-nya kita isi sebanyak 10. Lalu untuk pedal bin-nya 10 dan corner dash right sheet-nya sebanyak 5. Setelah semua kolom down terisi, di sini kita bisa langsung klik save. Nah, setelah itu kita akan memvalidasi. Lalu kita klik validate. Nah, di sini akan muncul SMS. Di sini kita langsung klik confirm saja karena nanti akan divalidasi melalui SMS. Nah, di sini untuk statusnya sudah menjadi done. Nah, selanjutnya kita bisa login ke Nurul Sales User lagi, lalu kita refresh halamannya, kita tunggu. Setelah itu akan muncul create invoice yang masih berwarna ungu atau biru ini, kita klik create invoice. Nah, di create invoice ini akan ada pilihan, 3 pilihan, yaitu regular invoice, down payment, percentage, down payment. Dan di sini kita bisa pilih yang regular invoice, lalu kita create and view invoice. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi draft invoice. Selanjutnya untuk menerima pembayaran, di sini kita bisa pergi ke modul ke accounting user. Di sini saya sudah masuk ke Nurul accounting user. Lalu kita pergi ke modul accounting. Lalu di sini pada customer invoice terdapat one invoice to validate, yang artinya invoice tersebut harus divalidasi. Nah, di sini kita bisa klik one invoice to validate-nya. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada customer kita yaitu The Jackson Group, yang mana untuk statusnya masih draft dan payment statusnya no paid. Nah, di sini kita bisa klik The Jackson Group-nya. Selanjutnya di sini kita bisa langsung klik confirm. Lalu kita tunggu. Nah, setelah di-confirm, di sini kita bisa langsung klik send and print. Lalu akan muncul tampilan draft email dari Udu-nya. Nah, di sini sudah muncul, kita bisa langsung klik send and print. Setelah itu tampilannya di sini akan jadi posted untuk invoice-nya. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung register payment untuk melakukan pembayaran. Jadi kita bisa klik register payment. Lalu di sini di jurnal itu ada bank dan kas, tapi di sini saya akan menggunakan bank dan untuk amount-nya sudah sesuai. Lalu kita bisa klik create payment.
setelah melakukan create payment, untuk invoice-nya akan muncul logo paid, yang artinya invoice tersebut sudah terbayarkan. Untuk memastikan invoice tersebut sudah terbayarkan atau belum, kita bisa masuk ke sales user. Lalu di sini ada one invoice. Di sini kita bisa klik yang one invoice-nya, lalu kita tunggu. Setelah itu akan muncul logo paid, yang artinya bahwa invoice tersebut sudah terbayarkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah transaksi yang telah kita lakukan ini terjadi pembuatan jurnal atau tidak. Caranya kita masuk ke accounting user, lalu ke modul accounting, lalu di sini kita pilih journal entries. Nah, setelah itu di sini sudah ada ya teman-teman partner kita atau customer kita, yaitu Jackson Group pada journal entries, yang artinya transaksi tadi kita sudah terhubung ke jurnal. Nah, untuk memastikan kita bisa buka. Nah, di sini caranya melihat langsung dari draft dari invoice-nya itu dengan cara klik journal items. Nah, di sini sales storage box, sales pedal bin, dan corner desk itu masuk ke kredit. Dan untuk di debitnya itu ada account receivable. Jadi untuk debitnya itu account receivable dan kreditnya itu ada sales dari barang-barang yang telah kita jual. Setelah itu kita bisa cek juga yang The Jackson Group Bank ini, kita bisa buka langsung. Nah, ini kita bisa lihat untuk debitnya itu ada outstanding receive dan di kreditnya itu ada account receivable. Di sini lalu di sini kita bisa lihat jurnal penjualannya atau sales journal. Nah, di sini di Jackson Group sudah ada salesnya itu ada storage box, pedal bin, corner desk, dan di debitnya itu ada account receivable, sama seperti yang telah kita buat langsung, yang telah kita cek langsung dari invoice-nya. Dan di sini PPN-nya sudah 11%. Nah, itu kita bisa cek jurnal bank and cash. Nah, di sini sudah sama seperti yang tadi kita buat, kita cek langsung. Di sini di Jackson Group di debitnya itu ada outstanding receive, di kreditnya ada account receivable. Lalu kita bisa cek juga untuk general ledger-nya. Nah, di sini di outstanding-nya sudah ada The Jackson Group, lalu sudah tertera Jackson Group-nya pada general ledger di account outstanding receive. Setelah itu untuk di sini ada outstanding payment, lalu di sini ada account receivable. Di Jackson Group-nya itu customer kita masuk ke general ledger. Lalu di sini juga ada trade receivable. Setelah itu kita bisa cek VAT sales-nya. Nah, di sini sudah ada yang 11%. Ini VAT yang telah tadi kita gunakan, PPN 11%. Nah, di sini di sales-nya itu ada The Jackson Group kita tadi storage box, pedal bin, dan corner desk right sheet. Nah, ini dia tampilan general ledger-nya. Setelah itu di sini kita akan mendownload balance sheet, laporan posisi keuangan. Caranya itu kita klik reporting, balance sheet, lalu di sini setelah muncul seperti ini kita klik print. Di sini saya sudah mendownload, jadi kita cancel. Dan untuk profit and loss-nya juga sama seperti tadi. Di sini juga saya sudah mengeprint, sudah mendownload. Nah, ini dia balance sheet yang telah kita download tadi. Di sini ada outstanding receive-nya, account receivable, VAT sales-nya. Lalu di sini juga kita bisa mengecek laporan laba rugi atau profit and loss yang telah kita download tadi. Nah, di sini ada sales ya teman-teman, sesuai sama yang tadi transaksi kita. Nah, itu dia teman-teman, simulasi transaksi order to cash dengan PPN 11% dan terjadi penjurnalan dari setiap transaksi.
Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.